Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Morning everyone. Praise the Lord that we can see each other again. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of 1 Peter chapter 4 verse 11. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan pujian lebih dalam ku menyembah. Let us worship Him.
dan sembah hanyalah untuk-Mu saja. Sangat besar kasih setiamu pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih untuk kecukupan yang Kau sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang begitu peduli pada kami. Ya Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Paul. Kuasailah dia dengan kuasa Roh-Mu, sehingga semua yang disampaikannya hanya datang daripada-Mu saja, dan kami semua diberkati dan makin mengerti akan kehendak-Mu yang ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau jamah ya Tuhan, dan yang imannya mulai lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Tuhan, terimalah ibadah kami ini, kiranya ibadah kami ini menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan lagi sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita naikkan pujian ini sebagai permohonan doa kita. Mari kita puji Dia. Mampir dengar doaku. Yesus menyambut
Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih di pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Oh Heavenly Father, we thank you that in this beautiful morning you have gathered us in your house to come and to worship you. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami juga menaikkan syukur kepadamu atas kekuatan yang kau berikan kepada kami menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kami. We are also thankful to you, Father, for the strength that you have given us to face challenges in life. Bapa, kami pun datang kepadamu mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu menaatinya. We also come before you to confess that we are sinners, Father. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. So forgive us and wash us clean with your blood, oh Lord Jesus. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga menaikkan syukur bahwa Bapak Peter Subadia sekarang sudah boleh kembali ke rumahnya. Setelah dirawat di rumah sakit, berilah kepada Bapak Peter kesembuhan dan kekuatan. Father in heaven, we give you thanks that our brother, Om Peter Subadia, was discharged from the hospital and is now resting at home. We pray, Heavenly Father, may you continue to bless him with healing and with good health. Kami juga mengingat Tante Lydia. Teruslah berikan kepada Tante Lydia kekuatan dan tubuh yang sehat hari lepas hari.
We pray, Father, for Tante Lydia. May you continue to strengthen her day by day and to keep her healthy. Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat saudara kami Om Arthur. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepadanya menjalani perawatan minggu demi minggu. We also remember our brother Om Arthur. May you give him strength to go through treatment week after week. Kami juga berdoa ya Bapak buat saudari kami Stephanie dan Mira. Berilah kepada mereka kesembuhan dan kesehatan. We also pray for our sisters Stephanie and Mira. May you strengthen them and grant them good health. May you heal them, Father. Kami juga mengingat saudari kami Herwi dan pendeta Tony Moniaga. Berilah kepada mereka juga kesembuhan sehingga tubuh mereka sehat. We also pray, Father, for our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you grant them good health. May you heal them, Father. Kami juga berdoa buat tetangga kami di gereja Norma dan juga buat hamba-Mu ini. Berilah kepada kami kesehatan dan kesembuhan pula. We also pray for our neighbor here Norma and also for me, your servant. May you grant us healing and good health. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, biarlah Engkau menghentikan penyebaran COVID-19 ini, sehingga umat manusia bisa kembali hidup dengan sehat. We also pray, Father, may you put a stop to the spread of COVID-19, that we all can live healthily again. Tapi kami pun berdoa, biarlah lewat pengalaman ini, kami didekatkan kepada-Mu. Kami belajar untuk bersandar kepada-Mu, bukan pada kekuatan kami sendiri. But most of all, we pray, Father, may through this experience, we learn to be closer to You and to depend on You, and not to rely on our own strength. Bapak, berbicaralah, sekarang kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to You. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah mereka hanyalah batu loncatan. The theme of today's message is they are merely a springboard. Marilah kita buka Injil Markus pasal 14. Will you please turn your Bible to the Gospel of Mark chapter 14. Kita akan membaca ayat 27 hingga ayat 31, and we are going to read from verse 27 to verse 31. Markus pasal 14. Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. The Gospel of Mark, chapter 14, beginning from verse 27, You will all fall away, Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered.
But after I've risen, I will go ahead of you into Galilee, Peter declared. Even if all fall away, I will not. Truly I tell you, Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows, twice you yourself will disown me 3 times. But Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the others said the same. Saudara, pernahkah kita merasa kehilangan harapan, putus asa? Have you ever felt hopeless? Mungkin kita merasa putus asa, kehilangan harapan sewaktu kita melihat orang yang kita kasihi diserang oleh penyakit. Perhaps we have felt hopeless looking at our loved ones ravaged by diseases. Mungkin kita kehilangan harapan melihat anak-anak kita mengambil keputusan-keputusan yang berbahaya. Perhaps we have felt hopeless watching our children make harmful decisions. Mungkin kita pernah merasa putus asa, kehilangan harapan sewaktu kita menghadapi tantangan finansial yang begitu besar. Perhaps we have felt hopeless facing insurmountably financial challenges. Dan mungkin kita pernah merasa putus asa karena kita harus berhadapan dengan pasangan kita yang keras kepala. And perhaps we have felt hopeless dealing with our spouse's stubborn attitude. Saudara, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imanmu. Jesus said to his disciples, you will all fall away. Nah, saudara, perkataan ini dilontarkannya di dalam perjamuan makan. He said this at the Lord's Supper, the Last Supper. Nah, tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa murid-muridnya tidak menerima apa yang Tuhan Yesus katakan. Unfortunately, the disciples did not listen well. Saudara, Tuhan Yesus sudah menginvestasikan 3 tahun kehidupannya di dalam kehidupan para murid-muridnya. Namun sekarang, dalam waktu dekat, mereka akan meninggalkannya justru di saat yang paling genting di dalam kehidupannya. You see, Jesus has invested 3 years of his life in this man's lives, but they are about to abandon him in the most crucial time of his life. Nah, pertanyaannya adalah, kemanakah pengajarannya pergi selama ini? The question is, where have all his teachings gone to? Kenapa kok sudah ditanamkan, akhirnya gugur semua? What happened? Jesus has taught them and taught them and taught them, and suddenly all gone. Saudara, namun kita melihat Tuhan Yesus tidak kehilangan harapan. However, as we can see, Jesus does not feel hopeless. Pertanyaannya adalah, apakah yang membuat Yesus tidak kehilangan harapan? So the question is, what was it that made Jesus not lose hope? Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak kehilangan harapan karena meskipun para murid gagal, dia tetap percaya pada mereka. You see, Jesus does not feel hopeless because despite their failures, he still trusts them. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, akan tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jesus tells them, but after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus tetap mengharapkan untuk berjumpa dengan mereka kembali di Galilea. Here we can see that Jesus still expects to see them in Galilee. Tuhan tidak berkata, kamu gagal, ya sudah, kamu tidak usah lagi menjumpai saya. You see, Jesus did not say to them, you failed, that's it, done, you don't have to see me anymore. Tidak, saudara-saudara. Dia tetap percaya pada para muridnya.
he still has trust in his disciples. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus mengerti dan menerima mereka, bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Dan manusia biasa kadang gagal atau jatuh. The reason is Jesus understands and accepts them. That they are human. And humans sometimes fail. Saudara, itu sebab dia itu mengutip dari kitab Zakaria 13 ayat 7. Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. He quotes then from Zechariah 13:7, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Dia mengerti. Para murid ibarat domba yang akan tercerai-berai sewaktu melihat guru mereka, gembala mereka, yaitu ia, ditangkap. He understands that disciples are like sheep. When they see him, the shepherd, being taken away from them by force, they will waver and they will fall. Saudara, mari kita petik satu pelajaran sekarang untuk kita semua, yaitu saudara, panggilan Tuhan kepada kita dan pilihan Tuhan atas kita terlepas dari siapakah kita dan apakah perbuatan kita. So here's the lesson for us today. God's call to us and his choice over us are independent of who we are and what we do. Saudara, kita tidak bisa membayar Tuhan, menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita supaya dia memanggil kita dan memilih kita. You know, we cannot pay God. We cannot bribe him to call us and to choose us. Tidak bisa, saudara. Panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan atas kita sungguh-sungguh terlepas dari siapa kita dan perbuatan kita. It is truly the fact that God's call to us and his choice over us are independent of who we are and what we do. Jadi saudara, ini adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Benar-benar panggilannya, pilihannya, didasari hanya atas kebaikan hatinya. So you see, his call and his choice over us is truly out of his goodness, out of his mercy. Bukan karena kita, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebaikan kita atau perbuatan kita. It has nothing to do with who we are and what we do. Nah, jadi saudara, apa tuh kriteria Tuhan? The question is, so what is God's criterion? Simple, saudara. Dia berkata, barang siapa percaya dan barang siapa mengikut dia. So the criterion is very, very simple. He says, whoever believes in him and whoever wants to follow him. Itu saja. Barang siapa percaya, barang siapa mengikutnya. Itu kriterianya. Ya, tidak ada yang lain lagi. There is nothing else to it. Just believe in him and just follow him. Dan ini menjadi tema perjalanan kita menjadi orang-orang Kristen. And this is the whole theme of our being a Christian. Just continue to believe in him and just continue to follow him. Dalam hidup akan ada banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita bisa kehilangan kepercayaan kita atas Tuhan. You see, in life there are many things that can happen to distract us and to make us doubt God and not believe in him. Tapi kita mesti kembali lagi percaya kepada dia. But then we must go back to believing in him, Dan saudara, dalam hidup akan ada banyak hal yang menarik perhatian kita sehingga akhirnya kita tergoda tidak mengikut dia. And there are many things that can happen in life that can also lure us away from him, that we don't follow him anymore.
itulah saatnya kita mesti kembali lagi mengikut dia apapun yang sekarang ini sedang memikat hati kita. And that's the time we must go back to following him and to following him regardless of the distraction and the allure that are trying to get us away from following him. Saudara-saudara, Tuhan sudah tahu kelemahan kita. Bahkan sebelum kita mengetahui kelemahan itu. Dan jauh sebelum dia memanggil kita. You see, he knows our weakness long before we know it and long before he calls us. Benar-benar saudara. Dia sudah tahu dosa-dosa yang kita akan perbuat di masa mendatang. In fact, he knows all the sins that we will commit in the future. Tapi Tuhan tidak berkata, karena besok engkau akan melakukan dosa ini, maka tidak jadilah saya memanggilmu dan memilihmu. But Jesus doesn't say, well, because I already know what you will do. The kind of sin that you will commit in the future. So you see what? I changed my mind. I'm not going to call you or choose you. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tahu dosa yang nanti kita akan lakukan. Mungkin yang benar-benar buruk sekali. Tapi itu tidak menghentikannya. Memanggil kita dan memilih kita. You see, God already knows. Even the most heinous sin that we might commit in the future. But still, that does not stop him from calling us and choosing us. Saudara, kita bisa berkata, kita ini benar-benar aman. Sungguh-sungguh aman. So you can see that we are really, really safe. Maka saudara, kita ini bisa berkata, tidak ada alasan sesungguhnya kita ini masuk neraka. Kecuali kalau kita memang ingin masuk ke neraka. So you see, we can say there is no reason for us to go to hell unless we want to go to hell. Penerimaan Tuhan begitu luar biasa besarnya tanpa kondisinya. You see, God's love and God's acceptance is so great and so unconditional. Jadi benar-benar saudara, Tuhan memanggil kita atas dasar belas kasihannya, tidak bergantung pada kita sama sekali. He calls us out of his mercy and has nothing to do with what we do or who we are. Jadi saudara, kalau sampai kita akhirnya nanti sampai ke neraka, benar-benar itu kesalahan kita. Itu karena pilihan kita. So if we ever ended up in hell, we have no one to blame but ourselves. It be our choice. It be our will. Saudara, keselamatan kita aman karena keselamatan kita didasari atas kasih Allah yang tanpa kondisi. Our salvation is completely secure because it is based on God's unconditional love. Tuhan tidak menggunakan ukuran, kalau dosamu segini, maka kamu tidak bisa masuk ke surga. Kalau dosamu di bawah segini, baru bisa masuk ke surga. God does not have a standard. Look, if you sin at this level, then you cannot enter heaven. If you sin below this standard, then you can enter heaven. Tidak, saudara-saudara. Benar-benar kasih karunia-Nya lah yang membuat dia memanggil kita dan menerimanya. Truly, it is just his grace that calls us and bring us to him. Jadi saudara, ini yang kita perlu ketahui. Bukannya saudara, bahwa kita ini boleh berdosa. Ya, gara-gara kita tahu kita diterima oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan begitu saja, maka kita boleh berdosa. So it is not that we may still sin after we have become his children. Tapi saudara, kita ini akan mungkin terus jatuh ke dalam dosa setelah menjadi anak-anaknya. But rather that we could still sin after we become his children.
Tuhan tidak membolehkan kita berdosa. God does not give us permission to sin. Tidak, saudara. Tapi Tuhan menerima kenyataan bahwa karena kita adalah dari daging dan darah, maka kita akan mungkin jatuh lagi ke dalam dosa. But He accepts the fact that because we are human, we could still sin. Jadi ada bedanya. Orang yang beranggapan, saya boleh berdosa karena Tuhan sudah ampuni semua dosa saya. Menurut firman Tuhan, orang itu belum diselamatkan. So if we ever said, well, I may sin, because after all, God has forgiven me. That means, the Bible says, we may not be saved. Tapi saudara, kita mesti menerima juga yang satunya. Kalau sampai kita jatuh ke dalam dosa, jangan berkata, Tuhan pasti membuang saya. But equally true is this. If we ever fell into sin, do not say or do not conclude, well, God is through with me. I'm out of His plan. I'm out of His grace. Tidak, saudara-saudara. Anugerah tidak ada batas. You see, God's grace has no limit. Kasih manusia ada batas. Kasih Tuhan tak terbatas. Man's love has limit. God's love has no limit. Waktu kita jatuh, kita akan tetap bisa ditampung oleh kasih Tuhan. Even when we fall, His love, His grace is going to be big enough to accommodate us just as we are. Saudara, inilah perkataan Petrus mendengar peringatan dari Tuhan kita Yesus. Here's Peter's response, hearing what Jesus said. Kalaupun semua orang akan lari, akan jatuh, saya tidak akan. He says, even if all fall away, I will not. Saudara, janji adalah buatan manusia dan tidak akan bisa bertahan lama. Promise is man-made and does not last. Itu sebab, saudara, mengikut Kristus hanya menuntut kita untuk berserah, bukan berjanji. So you see, following Christ only requires us to surrender, not to promise. Saudara, Tuhan tahu kok, janji yang kita buat kita akan langgar. God knows we break every promise that we have made. Saudara, itu sebab Tuhan tidak perlu mendengar kita berjanji. Tuhan hanya mau kita berserah. And that is the reason why God does not need our promise. He just wants us to surrender to Him. Saudara, Petrus ini berniat baik. Masalahnya adalah dengan dia mengikrarkan tekadnya atau janjinya itu, dia bergantung pada kekuatannya sendiri. You see, Peter meant well, but the problem is he relied on his own strength by saying, even if all fall away, I will not. Saudara, jadi dalam hidup bersama dengan Tuhan, kita hanya perlu berserah. Ya. So when we live with God, just surrender. Apapun yang akan datang, apapun yang akan menimpa kita, kita berserah kepada Tuhan. Whatever happens, we just surrender to Him. Surrender to Him. Saudara, waktu kita berserah, kita berkata, saya tidak mempunyai kekuatan. You see, when we surrender, we are essentially telling God, I have no strength of my own. Jadi waktu kita berserah, kita berkata, Tuhan, biarlah kekuatan-Mu yang menjadi kekuatanku. So when we surrender, we are saying to God, let your strength be mine. Ini yang Tuhan minta. Nah, jadi saudara, ini pelajaran yang kedua yang bisa kita petik. So it's the second lesson we can glean. Tempat yang paling berbahaya adalah
di mana kita tidak bisa melihat diri kita. The most dangerous place to be is where we cannot see ourselves. Petrus tidak bisa melihat dirinya. Peter failed to see himself here. Dan itu menjadi tempat yang sangat berbahaya buat dia. And because he was unable to see himself, he was actually at the most dangerous place to be. Dan benar saja, saudara, akhirnya dia jatuh. And true enough, he fell. Nah, saudara, kenapa kok kita ini kadang-kadang sulit melihat diri kita? The question is, why can't we see ourselves? Pertama, saudara, karena kita beranggapan kita sudah baik kok, kita sudah sempurna kok. Kita nggak membuat kesalahan apa-apa kok. Jadi akhirnya karena kita keseringan benar, keseringan tepat, akhirnya kita beranggapan kita sempurna. And because oftentimes we are on the right side of the fence, oftentimes we say the right thing, we give the right suggestion, we think rightly, in the end we believe that we are perfect. Saudara, saya mengerti tidak mudah bagi orang yang memang cakap dan bijak untuk menjaga diri. I do understand it is not easy for those of us who are right most of the time to actually refrain from thinking that they are perfect. Begitu mudahnya masuk pemikiran bahwa kita ini sempurna. Bila memang kebanyakan kita benar. You see, it is very easy for us to think that we are perfect when most of the time we are right. Namun saudara, kita tetap harus mengingatkan diri kita. Kita tidak sempurna. Kita bisa salah. And that is why it is imperative that we remind ourselves time to time that we are not perfect. Dan jangan takut. Tuhan pasti mengingatkan kita lewat hal-hal yang kecil. Supaya kita sadar kita bisa salah, tidak sempurna. And don't you worry about it. Because God will remind us that we're not perfect. By allowing us to make mistakes. Jadi kuncinya adalah sewaktu kita membuat kesalahan, akui, jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan segalanya yang di luar diri kita. So when we make a mistake, admit it. Do not blame others. Do not blame the external factors. Saudara, yang kedua, kenapa kok kadang kita tidak bisa melihat diri kita? Karena kita beranggapan kita sudah baik. Maksud kita baik kok. Niat kita baik kok. Berarti kalau niat kita baik, apapun yang keluar dari mulut kita pasti baik. Sometimes we think because we mean well, so whatever comes out of my mouth is good. I have a good motivation. Saya mau mengoreksimu supaya kamu ini tambah hari tambah baik. Perhaps we say, I want to give you this correction because I mean well. Nah, saudara, tidak berarti gara-gara kita mempunyai niat baik, maka kita selalu baik. It doesn't mean because we have good motive, so everything has to be good. Tidak, saudara-saudara. Kadang penyampaian kita tidak tepat. Sometimes the way we say it is not right, is not correct. Jadi kita mesti juga meneropong diri kita, karena kita ini tidak sempurna. So we must take a look at ourselves because we are not perfect. Yang lain, saudara, kenapa kok kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita? Karena kita beranggapan kita sudah kuat. Sebab pada umumnya kita tidak membutuhkan kok pertolongan orang. Why can't we see ourselves? It's because sometimes we think that we are strong. Because we don't need help. Most of the time, we can do it all by ourselves. Nah, karena kita beranggapan kita kuat, kita akhirnya luput melihat kelemahan diri kita. And because we think that we are strong, we fail to see areas of weaknesses.
Dan terakhir, kenapa kok kadang kita tidak bisa melihat diri kita? Karena kita beranggapan kita lebih baik dari orang. Orang lain lebih buruk daripada kita. And another reason I can think of why we can't see ourselves is because we think that we are better than others. Other people are worse. Jadi karena kita sering beranggapan kita lebih baik dari orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa melihat diri kita dan kelemahan kita. And because we think that we are superior to others, we fail to see our weaknesses. Saudara, kita tidak tahu kenapa Petrus akhirnya kok bisa gagal melihat dirinya. It's true that we don't know for sure why Peter failed to see himself here. Mungkin karena dia itu yang paling tua. Ya, besar kemungkinan dia yang paling tua di antara semua murid Tuhan. Maybe because he thought that he was the oldest of all. Seringkali kita yang paling tua beranggapan kita yang paling benar. Betul kan? Sometimes we who are older think that because we are old, we must be right. Old age has nothing to do about being right. We all know that. Saudara, kadang-kadang juga mungkin ya, karena ini Petrus sering mendapatkan pujian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun pernah berkata bahwa dia akan membangun gerejanya di atas Petrus. Maybe also because Peter received compliments from Jesus several times. In fact, Jesus himself said that upon this rock, upon Peter, he would build his church. Aduh, saudara-saudara, kita kalau dipuji seperti itu oleh Tuhan, mungkin saja kita juga beranggapan kita ini sungguh-sungguh hebat. And perhaps if we receive that kind of compliment from Jesus, we would be very confident. We would think that, oh boy, we must be that good, huh? Otherwise, Jesus would not have given me that compliment. Saudara, kita harus selalu terbuka mendengar suara Roh Kudus supaya kita bisa melihat siapakah diri kita. So it's really important that we open our eyes and our ears, that we hear when the Holy Spirit speak to us. Saudara, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jesus said, "Truly I tell you today, yes tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times." Udah ditegaskan begitu oleh Tuhan, Petrus masih lagi membantah dan berkata, bahkan kalau semua orang itu akan meninggalkanmu, saya tidak akan. Bahkan kalau saya harus mati denganmu, saya tidak akan menyangkalmu. Even if I have to die with you, I will never disown you. And this is what Peter says, even after Jesus gave him that warning. Saudara, tapi ingat pelajaran yang tadi saya sudah bagikan ya. Meskipun Tuhan Yesus tahu Petrus akan menyangkal mengenal dia, dia tetap memilih Petrus. But remember what I said earlier. Even though Jesus knew ahead of time that Peter would deny him, he still chose him. Tuhan tidak berkata, "Petrus, gara-gara kamu itu tuh gagal gugur, nggak jadi dah, saya bangun gerejaku di atasmu." Jesus did not say to him, "You know what, Peter? I take back what I said to you. Remember, I told you that I would build my church upon you, the rock. No more now. I will not do that. I'll think of somebody else." No, he did not say that. Benar-benar panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan tidak berubah. So you see, God's call and God's choice are irrevocable. Tapi ini pelajaran yang kita mau bawa juga untuk kita pulang hari ini. Yaitu, saudara,
Seringkali kita ini gagal mendengar suara Tuhan karena kita terlalu sibuk dengar suara sendiri. But here's the lesson for us to take home today. Often we fail to hear God's voice because we only hear our own voice. Mungkin kitanya bisa berkata macam-macam, saya diginikan apalah, makanya saya begini apalah. Perhaps sometimes we do things like this. Oh, I'm like this because of this. And in the end, we fail to hear. Dan akhirnya kita luput mendengar. Saudara, problem manusia bukan problem bicara. Problem manusia adalah problem mendengar. You see, our problem is not a problem of speaking. Our problem is a problem of hearing. Terutama saudara mendengar suara Tuhan. Primarily, to hear God's voice. Saudara, kita hanya bisa mendengar suara Tuhan jika kita memang mau mendengar suara Tuhan. You see, we can only hear His voice if we really want to hear His voice. Dan saudara, kita hanya bisa mendengar suara Tuhan jika kita berhenti memberi penjelasan kepada Tuhan. And we can only hear God's voice if we stop explaining things to Him. Tuhan tidak perlu penjelasan kita. God does not need our explanation. Dia lebih tahu daripada kita. He knows. He even knows more than we do. Jadi saudara-saudara, tidak perlu memberi penjelasan kepada Tuhan. So there is really no need to give God explanation. Jadi berdiamlah. So just be quiet before Him. Waktu kita berdiam, barulah Tuhan berbicara. When we are quiet before Him, then He will speak to us. Tapi sayangnya ini saudara, seringkali memang kita lebih mau Tuhan mendengar suara kita. But the problem is, we want God to hear our voices more than we hear His voices. Bahkan dalam berdoa pun saudara, yang kita lakukan adalah kita mau Tuhan mendengar suara kita. Even prayer has become a means to get God's attention to listen to us. Tuhan, saya ada masalah ini Tuhan. Tuhan, saya ada kebutuhan ini. We say to the Lord, Lord, I have this problem. Lord, I have this need. And then we list all. So we want God to hear us. Sudah tentu itu adalah salah satu bagian dari berdoa. Tapi itu bukanlah satu-satunya tujuan kita berdoa. Of course, it is part of prayer to bring our needs, our supplications before Him, but that's not the only reason why we pray. Saudara, kita ini juga harus memberikan perhatian kepada Tuhan untuk mendengarkannya. You see, it is to be the other way around. Prayer is to be a means for God to get our attention to listen to Him. Jadi sering-seringlah diam dan dengarkan apa tuh yang Dia katakan kepada kita. So be quiet and hear what He wants to say to us. Dan sudah tentu yang penting adalah lakukanlah. Jangan hanya mendengar kemudian diam. But what's important is after we hear Him say something to us, do it. Obey Him. Don't be quiet. Jadi ada waktunya berdiam, ada waktunya berbuat. So you see, there is time for us to be quiet, and there is time for us to do something. Jangan terbalik.
Waktunya mendengar, kita ribut-ribut, kita berbuat-berbuat. Ya. Jangan terbalik. Mari kita lanjutkan. Meskipun saudara semua akan gugur meninggalkan Tuhan, dan Petrus juga menyangkal Tuhan, Yesus Tuhan kita tidak hilang harapan. Karena kenapa? Dia tahu rencana Bapa di sorga akan terus berjalan. Despite the fact that all disciples fall away and Peter denies knowing him, Jesus our Lord does not become hopeless because he knows that his Father's plan will continue. Tidak ada yang dapat menghentikan rencana Allah. There is nothing that can stop God's plan. Kegagalan manusia tidak menghentikan rencana Allah. Man's failure will not stop God's plan. Bahkan iblis pun tidak bisa menahan rencana Allah. Even Satan himself cannot stop God's plan. Itu sebab Tuhan tidak hilang harapan. And that is why Jesus did not lose hope. Jadi inilah pelajaran yang terakhir buat kita semua. Saudara, kita mungkin menghadapi situasi-situasi yang berat, yang tak dapat kita ubah, yang susah, tapi jangan hilang harapan. Rencana Tuhan terus bergulir, melampaui situasi-situasi yang kita hadapi. We might be facing unchanged situations that are difficult, but do not lose hope. God's plan moves past and beyond our unchanged situations. Apapun rencana Tuhan akan terus berjalan, dan kita hanya perlu ikut Tuhan di dalam rencananya itu. God's plan will continue on what we need to do is just get on God's plan. Jadi ibaratnya saudara, rencana Tuhan itu seperti kereta api, akan terus berjalan. Kita hanya perlu masuk, duduk di dalamnya. You see, God's plan is just like a train. It moves. We just need to embark, to get on, and sit in there, and follow Him. Saudara, bahkan Tuhan akan memakai kegagalan kita, kejatuhan kita, sebagai batu loncatan untuk masuk ke dalam rencananya. In fact, God uses our fall as a springboard to His plan. Saudara, keberhasilan kita, kalau kita ini pikir-pikirlah, inilah yang membuat kita maju terus. We all often think our success is what makes us move forward in life. Saudara, di dalam rencana Tuhan, bahkan kegagalan kita dipakai Tuhan untuk memajukan kita. You know what's amazing is this. Even our failure, even our fall can be used by God to move us forward. Seringkali justru kebalikannya terjadi, saudara. Kehebatan kita, keberhasilan kita justru menahan kita maju di dalam rencana Allah. At times the other way around, that's what happens. With our success actually holds us from moving forward in God's plan. Jadi kita ingat, semua situasi yang tidak dapat diubah, yang berat, yang susah-susah, sesungguhnya hanyalah batu loncatan untuk masuk ke dalam rencana Allah. Nah, syaratnya hanya ini dua, saudara. On two conditions. Pertama, terbukalah untuk melihat baik kekurangan kita maupun kekurangan orang lain. Be open to see both our and others' shortcomings. Dan yang kedua, rendahkanlah diri kita untuk memohon pertolongan, baik dari Tuhan maupun dari sesama. And secondly, be humble
to ask for help, both from God and others. Saudara, ini dua kondisi. Jika kita terbuka, jika kita rendah hati, semua kesulitan kita, kegagalan kita dipakai Tuhan menjadi batu loncatan, membawa kita masuk dan maju ke dalam rencananya. So you see, as long as we are open and we are humble, God will use our failure, our difficult situations as a springboard to move us forward, to bring us into His plan. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu bahwa dalam hidup tidak ada batu yang bisa menghalangi kami. Hanya ada batu yang dapat membawa kami meloncat masuk ke dalam rencanamu. Heavenly Father, we give you thanks because in you now we know there is no stone, there is no rock that can actually obstruct us. There's only stone that can only bring us forward. Move us forward as a springboard to your plan. Bapak, terima kasih atas janjimu kepada kami. Thank you, Father, for your promise. Terutama terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Most of all, we give you thanks for accepting us just the way we are. Pengorbananmu di kayu salib sudah membuka pintu sorga buat kami masuk. Your sacrifice on the cross has opened the door of heaven for us to enter. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Father. In Jesus' name we all pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman yang telah kami dengar tadi. Ya, memang kadang mengingatkan kita bahwa kita ini tidak sempurna. Kadang iman kita jatuh, bangun, tapi kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh sangat mengerti kita. Jadi biasakanlah diri kita untuk terbuka dan rendah hati untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Thank you for reminding us that we are not perfect, that our faith is sometimes up and down, but we are so grateful that we have a God who understands. Let us always be open and be humble to hear His voice and follow His will. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Irene and David Brandon. Silakan.
Thank you, Irene and Brandon, for the beautiful song. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Leaning on the Everlasting Arms, ku bersandar pada yang kekal. Mari kita puji Dia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji
mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday hari ini, tanggal 14 Maret kepada Aiwa Pratama. Dan pada tanggal 17 Maret yang ini saya tahu persis orangnya luar dalam. My partner in crime, Roni Indra Budi. Tanggal 18 Maret Ibu Ratna Lim. Dan pada tanggal 20 Maret Saudara Budi Halim. Happy birthday to you all, may God bless you. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami dapat selalu menyenangkan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang kami dengar tadi. Tolong ya kami ya Tuhan untuk dapat selalu terbuka, rendahkan hati kami untuk selalu dapat mendengarkan suara-Mu dan memakai kegagalan hidup kami untuk dapat bertumbuh dan makin melihat kuasa-Mu dan melihat rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Engkau mau menolong kami untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Kiranya program pemberian vaksin ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kami semua dapat hidup dengan tenang dan hidup sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon perlindungan-Mu di hari-hari yang akan datang. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami, agar kami selalu berjalan di jalan yang benar, di jalan yang Engkau ingini ya Tuhan. Tolong kami agar kami selalu taat dan setia menurut perintah-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.